warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinisa Fitri. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada bab aljabar di matematika kelas 7, yaitu mengenai materi operasi hitung aljabar. Ya, jadi langsung aja. Nah, seperti yang kita tahu ya, operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini hanya dapat kita lakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Ingat ya, suku yang sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama, ya, atau hurufnya sama dan pangkatnya juga sama. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Di sini saya punya contoh yang pertama yaitu 4x ditambah 3x. Kenapa hasilnya bisa 7x? Nah, lihat di sini. 4 ini variabelnya x, 3 ini variabelnya x. Ya, jadi variabelnya sama nih, maka ini dikatakan sukunya sejenis. Maka tinggal angkanya saja yang kita jumlah. 4 ditambah 3 yaitu 7. Ya, variabelnya tidak berubah, tetap x, bukan menjadi x kuadrat. Ya, jadi tetap x. Nah, yang kedua yaitu 6A dikurang 4A dikurang 2A ditambah 3A. Nah, ini kan variabelnya sama ya, sama-sama A semua. Berarti dia sukunya sejenis, maka tinggal angkanya yang kita kurang dan kita tambah. Berarti 6 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 3A. Ya. Terus yang ketiga, 8A ditambah 7B ditambah A dikurang 3B. Nah, ini kan ada dua variabel nih. Ada variabel A dan ada variabel B. Maka, supaya gampang, kita kumpulkan dulu yang variabelnya sejenis. Nih, ya, atau sukunya sejenis. 8A. Berarti 8A kita dekatkan dengan yang si variabelnya A juga nih. Nih, positif A gitu ya. Plus A. Baru kita tambah dengan 7B, karena sudah tidak ada lagi yang variabelnya A, hanya 2. Ya, 7B dikurang 3B. Karena sama-sama A, ya, berarti 8 tambah 1. Ini hasilnya 9A, lalu 7B dikurang 3B, hasilnya adalah 4B. Maka hasil totalnya adalah 9A plus 4B. Ini sudah tidak bisa kita jumlahkan lagi. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Yang satu A, yang satu B. Gitu ya, beda. Maka ini selesai. Nah, contoh lagi nih. Sederhanakan bentuk aljabar 7x ditambah 3y dikurang 5x dikurang 2y. Langsung aja kita jawab. 7x dikurang 3y dikurang 5x dikurang 2y. Ya, ingat supaya lebih gampang maka kita tulis yang variabelnya sama. Jadi kita kumpulkan yang sukunya sejenis. 7x. Kita cari lagi yang variabelnya x, yaitu min 5x. Min 5x. Ada lagi? Nggak ada. Berarti kita ganti ke variabel y. Nih, min 3y. Min 2y. Nah, ini kan variabelnya sejenis nih. Ya, berarti 7 dikurang 5, yaitu 2x. Terus variabel y-nya nih, min 3, min 2. Min 3, min 2, ini variabel, min 3, min 2, berarti sama ya. Berarti min 5y. Nah, karena variabelnya tinggal x dan y, maka ini kita anggap selesai. Karena variabelnya sudah berbeda atau sukunya sudah tidak sejenis. Contoh yang kedua yaitu sederhanakan bentuk aljabar 7x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Go. Ya, kita jawab. 7x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dikurang dalam kurung 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, kalau dalam konsep bilangan bulat, ketika ada tanda kurung, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu, gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, yang di dalam kurung, ini tidak ada suku yang sejenis, berarti tidak bisa kita kerjakan.
maka tanda kurungnya harus kita buang atau kita hilangkan. Ya, kita buka tanda kurungnya. 7x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, di depan tanda kurung, ini ada tanda negatif. Maka ini kita kalikan ke dalam. Ya, karena nanti tandanya ini akan berpengaruh nih. Jadi, min kali 6x kuadrat berarti min 6x kuadrat. Gitu ya. Jadi, tandanya kita kalikan. Min dikali plus 5x. Min kali plus min 5x. Nah, min dikali 2 ya. Nih, min kali plus min berarti min 2. Nah, ini kan udah kebuka semua nih tanda kurungnya. Sekarang kita kumpulkan yang sukunya sejenis. Kita dekatkan, berarti 7x kuadrat sejenis dengan ini ya, min 6. Min 6x kuadrat. Nah, terus plus 2x sejenis dengan min 5x. Min 3 sejenis dengan min 2. Sudah sejenis, kita kerjakan yang sejenis. X kuadrat dengan X kuadrat ya, berarti 7 kurang 6. Berapa? 1. Nah, berarti cukup ditulis X kuadrat saja. Satunya tidak perlu kita tulis ya. Lalu 2X dikurang 5X. Nah, berarti min 3X. Min 3, min 2. Berarti min 5. Nah, ini sudah selesai belum? Sudah. Kenapa? Karena di sini variabelnya sudah berbeda, ya. Tidak ada lagi yang sukunya sejenis, maka ini selesai. Nah, gitu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu perkalian suku satu dengan suku 2 atau suku banyak, ya, atau perkalian pada aljabar. Nah, untuk perkalian ini kita menggunakan sifat distributif. Ya, ingat distributif itu penyebaran. Jadi kalau ada A dikali B tambah X, maka ini kita sebar nih. A-nya disebar. Nah, gitu ya. Ini juga disebar. Ingat, untuk perkalian pada bentuk aljabar, kerjakan dengan urutan. Mengalihkan. Pertama, tandanya dulu. Baru angkanya. Terakhir baru hurufnya. Nah, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, itu hanya suku sejenis saja. Tapi kalau untuk perkalian, ini semuanya bisa kita kerjakan. Ya, mau dia sejenis, tidak sejenis, mau satu suku, dua suku, ini bisa. Ya, contoh. 2 dikali 2A. Nah, lihat di sini, 2-nya ini konstanta ya. Dia tidak punya variabel. Sedangkan ini 2A. Ya, ini punya variabel lengkap. Maka, ingat, mengalihkan tanda, angka, baru huruf. Ya, tandanya sama-sama positif. Terus kedua angka, 2 kali 2, 4. Hurufnya cuma A aja, ya udah tulis. Nah, berarti 2 kali 2A sama dengan 4A. Yang kedua, angkanya dulu nih, 2 kali 3, 6. Lalu hurufnya atau variabelnya di sini A, di sini B. A kali B, ya AB. Nah, berarti hasilnya 6AB. Gitu. Yang ketiga, angkanya dulu ya, 2 kali 4, 8. Nah, kita lihat di sini variabelnya, di sini A hurufnya. Ini juga A, tapi di sini A-nya ada 2. Ya, A pangkat 2. Di sini A-nya 1. Ya, tinggal kita total. Jadi ada berapa A-nya? 2 sama 1, 3. Berarti 8A pangkat 3. Ya, 8A pangkat 3. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal aja langsung. Sederhanakan bentuk aljabar 6x dikali x min 2y. Oke, kita jawab. Ya, ingat konsep perkalian pada aljabar ini menggunakan konsep sifat distributif atau penyebaran. Ya, jadi kalau ada 6x dikali x min 2y, berarti disebar nih 6x-nya. Ya, kita kali ke depan. Nah, 6x dikali x, maka ingat angka dengan angka, 6 kali 1, 6. X-nya jadi berapa nih? 2, berarti 6x kuadrat. Lalu, kali yang belakang. Ingat, tandanya duluan. Ini positif, ini negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Baru angka. 6 kali 2, 12. Baru hurufnya, X kali Y. XY. Selesai.
Gitu ya. Next, contoh berikutnya yaitu tentukan hasil kali dari X min 3 dikali X plus 3. Nah, kita jawab. Pokoknya yang perlu diingat untuk perkalian ini selalu menggunakan sifat distributif. Ya, berarti kita sebar dulu dari yang paling depan X kali X. X-nya jadi 2, gitu ya. Terus X kali 3. Positif nih, ingat tandanya. Positif kali positif. Positif 3X. Lalu yang belakang, min 3X dikali X. Ingat, negatif kali positif. Negatif 3X. Lalu min 3 kali 3. Min kali plus. Min 3 kali 3, 9. Nah, sama dengan lihat di sini, ini ada suku yang sejenis, ya, yaitu plus 3X dengan min 3X. Berarti bisa kita jumlahkan. Ya, X kuadrat plus 3X min 3X. Habis ya, karena tandanya berbeda. Berarti tidak perlu kita tulis. Sisanya konstantanya, yaitu min 9. Nah, selesai. Bisa ya? Oke, mungkin sekian dulu pembahasan saya mengenai operasi hitung aljabar. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.